Oke, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Ya, seperti biasa kali ini kita akan membahas pergerakan komposit ya dan juga beberapa emiten sektor banking ya. Yang mana seperti biasa ya kita 5 saham yaitu ada BBCA, BBRI, BMRI, BBNI dan terakhir itu ada BRIS ya. Oke lah, langsung saja yang pertama ISG pada hari Jumat ya pada tanggal 9 kemarin ditutup menguat sebesar 0,6%. Yang mana kalau kita lihat dari indeksnya ternyata di LQ45 itu ditutup melemah sebesar 0,32%. Kenapa LQ45 sebagai tempatnya para saham blue chip ini turun ya karena sektor finance yaitu banking itu didistribusi oleh asing atau ditutup melemah yang artinya yang ngebikin komposit ini naik pada hari Jumat yaitu adalah sektor di luar banking ya. Teman-teman mungkin tahu di sini mungkin dari sektor komoditas dan beberapa sektor lainnya. Oke ya, kalau kita ngelihat dari chartnya yang udah kita bikin kemarin ya, ini kita bikin kemarin bahwa ini komposit bisa saja turun dulu ke harga 7.205 dan nanti tanggal 16 November ya kalau misalnya nggak turun lagi ke sini nanti udah kembali naik ya, ya di antara order block ini maka ISG bisa ngebreak di tanggal 16 nanti ya. Oke. Dan kalau kita lihat ini dari fase downtrend correction A, B, C ya, ini akan membentuk swing high ke depannya karena ini ada candle inverted hammer ya, yang mana teman-teman tahu bahwa kalau candle ya, candlestick ya, kalau teman-teman yang udah paham sama candlestick bahwa nih mau candle hammer ya, inverted hammer maupun spinning top kalau udah di ujung tren ya, itu artinya akan ada pembalikan arah nih. Contohnya candle hammer ya. Di saat dia itu muncul dari fase bearish maka kedepannya akan bullish. Begitu juga ada spinning top yang ada bodinya di tengah dan nanti di inverted hammer yang bodinya ini di bawah maka akan ada potensi reversal dan itu telah terbentuk di composite atau di IHSG kita. Semoga minggu depan ini menjadi arah pembalikan bagi IHSG dan juga kedepannya juga bisa dia asing bisa flow masuk ya karena biasanya US selection itu 1 minggu setelah itu asing tuh pesta pora di tempat dia yaitu di Amerika lalu akan kembali lagi mencar-mencar di tempat sebelumnya dia itu taking profit karena dia ingin ngentry di harga bawah ya. Oke, itu karakter asing ya. Oke, langsung saja kita ke saham yang pertama yaitu ada BBCA yang justru hari ini ya nyaris 1% ya. Yang mana ini BBCA ditutup menurun atau melemah sebesar 0,98%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata BBCA hari ini dibuang sebanyak 649 juta lembar. Oke ya. Ini artinya BBCA distribusinya itu semakin besar ya. Langsung saja kita ke chartnya bagaimana dengan kondisi BBCA yang telah kita bikin waktu itu. Ya, sesuai prediksi kita lagi bahwa ya ini BBCA kita bikin di tanggal 7 ya. Nah, sekarang di tanggal close di tanggal 8 ya, BBCA kembali turun. Dan kedepannya BBCA ini masih bisa turun sesuai kita prediksi kemarin ya. Dan semoga saja BBCA besok bisa kembali memantul ya. Ini kalau kita lihat dari ya indikator EMA atau RSI ini mungkin udah disentuh ya. Coba kita bikin di sini EMA ya. Sorry ya. Nih kita bikin EMA ya, Exponential Moving Average. Coba kita bikin ke angka 21 seperti MK21 ya, makanya bilang ya kalau kita bikin nih 90 ataupun 200 tetap sudah ditembus ya kalau kita bikin 200. Nah ini ini dia. Saya tidak pernah pakai indikator dan ternyata indikatornya manut dengan apa kita bikin dah. Berarti ini BBCA masih berpotensi untuk turun ke area yang udah kita bikin dan itu udah bakalan menyentuh MA 200 yang mana
di harga 10.000 pas ini, atau di 10.000, di sini deh kita naikin di 10.025. Ini akan menjadi titik pantulan bagi BBCA. Oke teman-teman, itulah untuk BBCA ya. Oke teman-teman, ini merupakan potensi serak untuk hari Senin, Selasa, Rabu, itu is oke, karena dia akan kembali rebound ya. Selamat ya teman-teman yang udah menonton koreksi kita ini. Oke, kita hapus lagi ya, karena kita analisanya tanpa indikator ya teman-teman, hanya SNR atau support and resistance. Langsung saja kita ke saham yang kedua, yaitu ada BBRI yang hari ini ditutup kembali melemah sebesar 0,65%. Ini dari kemarin distribusi terus ya. Kalau kita lihat dari transaksi asing, kembali didistribusi sebesar 388 juta lembar saham ya. Seperti saya bilang bahwa BBRI jangan entry dulu ya, karena sentimennya masih sangat buruk ya. Seperti saya udah bilang kemarin ya, teman-teman bisa cek video kita yang kemarin ya. Nah kalau kita lihat dari chartnya ya, kondisinya ya, ternyata BBRI ya hai seperti yang udah kita bikin ya kemarin pada hari Kamis malam, bahwa ya BBRI potensial akan kembali turun dulu. Nih kita bikin kemarin di 4.500, dan hari ini di close ya, body full body tanpa ada wick di 4.520. Apakah BBRI akan seperti Composite? Akan adakah di hari Senin nanti candle seperti bullish inverted hammer, candle hammer maupun spinning top? Dan nanti untuk di hari Selasa apakah ada konfirmasi untuk bull kembali? Apabila akan terbentuk candle 2 konfirmasi untuk bullish ya, teman-teman bisa entry, karena itu akan adalah pola swing high untuk perubahan area trend yaitu atau MSS, market structure shift ya. Tapi kalau ternyata besok masih ditutup melemah atau masih doji ya, doji kurus ya saya bilang ya, itu teman-teman bisa hati-hati dulu. Apakah ini momentum untuk serok? Belum tentu ya. Kita lihat dulu konfirmasi untuk besok kedua hari ke depannya. Berbeda dengan BBCA tadi ya, yang mirip dengan Composite. Oke, ini untuk BBRI ya, hati-hati ya. Lalu yang ketiga yaitu ada saham BMRI yang kembali turun ya, 1,55%. Ini kalau kita lihat ya, bahwa dari hari election kemarin parah sih. Kemarin di waktu election tanggal 5 kemarin itu turunnya 5%. Sekarang 1,55%. Ada apa ini dengan BBRI ya? Padahal harganya paling murah sih dia sih di antara bank BUMN lainnya. Dan kalau kita lihat dari transaksi asing ya, ini didistribusi sebesar 547 juta lembar. Yang artinya ini kembali didistribusi besar-besaran oleh asing pada hari Jumat kemarin. Ya BBRI ya nasibnya. Oke, kalau kita lihat dari chartnya bagaimana kondisi BMRI ya. Nah untuk BMRI ya sesudah kita ya seperti kita udah bikin kemarin, bahwa ini BBRI ya menyentuh di 6.275 ya. Ya ini weeknya udah nyentuh dengan area yang kita bikin, dan ya saya udah bilang bahwa kita punya prediksi modal ke SNR saja sudah gacor geng, tanpa adanya indikator ya. Dan semoga ini BMRI seperti kita bikin bahwa akan membentuk swing high ke depannya. Semoga ya, tapi kita butuh 2 candle konfirmasi di hari Senin dan Selasa. Apakah sama-sama hijau ke depannya ya, seperti yang udah saya bilang tadi di saham BBRI ya. Semoga saja tidak lanjut memerah, tapi saya rasa ini bisa kembali bangkit dengan Composite ya. Untuk BMRI ini bisa dicicil ya teman-teman ya. Nanti apabila areanya trend berubah ya bisa ditambah average up ya. Ini untuk BMRI ya kawan-kawan. Lalu selanjutnya kita cek ya saham BBNI ya, yang udah saya bilang dulu ya. Ternyata hari Jumat ditutup melemah sebesar 0,89%. Kalau kita lihat dari transaksi asingnya, ternyata hari ini semakin besar ya, distribusinya sebesar 140 juta lembar. Kalau kita lihat dari chartnya ini BBNI gimana ya? Apakah sesuai lagi yang seperti udah kita bikin kemarin? Ya ternyata benar ya kan kawan. Ini chartnya mirip dengan BBRI ya, bahwa ini ya ini hampir ada sedikit wick ya. Ada ini telah menyentuh di area yang udah kita bikin kemarin di 4.970, ini telah disentuh. Ya potensialnya ya sebenarnya BBNI ini kalau seandainya hari Senin ini ditutup kembali melemah ya di area 4.870 ya, teman-teman bisa entry ya. Karena ini perkiraan kita ini bakalan habis ya fase downtrendnya ya. Ya.
ini ya untuk BNI. Tapi saya ingin mengetahui nih apakah seperti BBCA tadi akan menyentuh area kita ya. Nih 9 kita bikin ke 50 dulu ya. 50 tidak. 90 ternyata masih ditembus. Oh iya, sorry. Ternyata kita tadi pakai MA ya 200. Mari kita tes, dan kalau misalnya kita teman-teman yang ingin memakai stokastik ini pasti udah fase oversell. Ya ternyata masih di bawah garis MA 200, beda dengan BBCA tadi ya. Ya, semoga saja cepat ya ini kembali pulihnya untuk di saham BBNI kita ya. Oke teman-teman, tidak seperti BBCA tadi ya, tapi teman-teman bisa kok ini ngebuy. Nanti money management kita baik, artinya kita harus average dengan dana yang 2 kali lipat di saat ini kembali turun ya teman-teman, agar nanti di average kita itu dapat di harga tengah ya, tapi tengah turun lagi di sini di 3/10 gitu di antara nih. Nah, ngerti ya teman-teman? Oke, nanti kita bikin deh video khusus money management. Nah, itu ke BBNI ya. Lalu kita lanjut di saham terakhir, itu ada BRIS yang justru hari ini menguat tipis sebesar 0,35%. Kalau kita lihat transaksi asingnya ya, ini justru didistribusi ya sebesar 29 juta lembar. Yang artinya kenaikan BRIS ini diakumulasi oleh retail. Ya, pahlawan bursa kita ya. Nge-buy BRIS. Kalau kita catnya ini gimana ya? Ya, kembali lagi BRIS seperti yang udah kita bikin kemarin ya guys. Nih ya, ini udah kita bikin areanya, dan pas area yang udah kita bikin ini menjadi area sentuhan wick dan bodinya. Kalau dia dari posisi candlenya ini masih bisa dibilang ini downtrend ya. Semoga aja enggak ya, karena seandainya ini ditutup dengan candle close putih, itu bisa dianggap ini adalah candle spinning top dan area pembalikan harga bullish. Bisa jadi ya sesuai prediksi kita bahwa BRIS akan kembali turun dulu, karena dilihat dari posisi asing yang masih distribusi tadi dan retail yang ngebuy ya. Senin Selasa ini BRIS masih bisa di close turun dulu ya. Untuk teman-teman yang udah ada di BRIS bisa entry di bawah ini ya, area ini di harga 2790 maupun di 2760 ya teman-teman ya. Ini BRIS bisa entry di bawah lagi. Nah, oke ya teman-teman, berarti ini adalah ya market yang memang bikin semangat turun ya selama 1 bulan ini dan akhir bulan kemarin di bulan Oktober. That's why kenapa yang saham-saham ini yang naik bukan blue chip, dan blue chip termasuk M-banking didistribusi terus ya. Jadi untuk kondisi seperti ini kita harus bisa tektokan dan memilih saham yang lebih bagus ke depannya ya. Karena lebih ekstra sih kalau kita ingin ngelihatnya, dan teman-teman para fundamentalis itu pun udah pada nyicil ya di saham banking ya. Oke teman-teman, dengan analisa teknikal kita tadi teman-teman bisa nyicil, tapi ya kita bisa tahu di mana posisi kita untuk entry lagi dengan ya menonton video saya ini. Oke lah teman-teman, ya itulah proyeksi IHSG kita ke depan yang on point lagi, dan kelima saham kita yang sudah ya menyentuh area yang udah kita bikin, ternyata on point semua analisa kita. Dan so kita lihat nih hari Senin ataupun besok bagaimana pergerakan arah IHSG dan kelima saham banking yang telah kita analisa ini. Semoga saja itu kembali on point dan bisa menciptakan profit bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Apabila ada Q&A, pertanyaan ataupun permintaan apapun, langsung saja di kolom komentar video kita. Dan jangan lupa cek di deskripsi untuk bergabung di grup Telegram gratis kita. Dan terakhir, jangan lupa salam gacor.